Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 9 sampai 20. Sekali peristiwa setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila." Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Seorang perempuan mengatakan, "Hidup ini terasa berat dan menyesakkan bagi saya." Dia merasa sangat cemas bila memikirkan masa depannya. Dia belum mendapatkan pekerjaan, walaupun sudah berusaha mencarinya ke sana kemari. Dia berpikir kalau dia sudah menikah, ada orang yang menjamin hidupnya. Masalahnya, dia belum punya calon suami. Itulah yang membuatnya sangat cemas. Pada suatu hari, ketika mendengar kisah tentang Yesus yang mengusir roh jahat, perempuan itu menjadi sadar. Bukan keadaan luar yang paling membebani, tetapi ketakutan di dalam hati. Saudara terkasih, Injil hari ini mewartakan tentang Yesus yang mengajar dengan kuasa. Kuasa itu bukan berupa mantra yang ajaib atau kemampuan bertindak bim salabim seperti yang dilakukan oleh tukang sulap, tetapi wibawa ilahi yang menyentuh inti hati manusia. Saat mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, Yesus memperlihatkan bahwa sabda Allah mampu menembus kegelapan batin dan melepaskan manusia dari belenggu
yang tidak terlihat. Itulah salah satu cara Allah bekerja dan mengubah hati kita manusia. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama pada hari ini menampilkan sisi lain dari cara Allah bekerja. Hana tidak mengalami mujizat yang luar biasa. Yang dialaminya adalah pergulatan batin, yakni air mata, doa lirih, dan harapan yang tampak rapuh. Namun Allah memperhatikan kedalaman batin Hana itu dan akhirnya memberikan pemulihan melalui kelahiran Samuel. Kuasa Allah kadang bekerja secara otomatis. Akan tetapi, pada banyak kesempatan Allah bekerja dalam keheningan dan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang tampaknya biasa saja. Mari kita menengok ke dalam hati kita dan bertanya, roh apa yang hari ini mengikat saya? Yang mengikat saya mungkin bukan roh jahat dalam bentuk ekstrim, tetapi kecemasan, rasa tidak layak, rasa malas, iri hati dan dengki, atau amanah yang berkepanjangan. Seperti Hana, kita pun dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan hati terbuka, membawa luka-luka kita apa adanya. Allah menyentuh hati kita dengan kuasa penyembuhannya. Semoga kita dibebaskan dari belenggu batin dan berani menjalani hidup ini dengan damai dan penuh harapan serta tanggung jawab. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.